Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Pikiran dan Perasaan Kristus Yesus. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebelum membicarakan pikiran dan perasaan Kristus Yesus, Filipi pasal 2 dimulai dengan perkataan, "Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Kata-kata "karena dalam Kristus ada" ini merupakan tanah, mineral penyubur dan sumber air yang menumbuhkan dengan sendirinya, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di ayat 2. Mungkin kita tidak sanggup melaksanakan semua ini, namun di dalam Kristus kita mampu. Kita bisa sehati kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan saya yang meletakkan diri saya sendiri untuk sama dengan Anda, ataupun sebaliknya, melainkan menaruh pikiran dan perasaan Kristus di antara kita. Anda sehati dengan Kristus, saya juga sehati dengan Kristus. Berapapun banyaknya kita, pasti mudah untuk sehati. Kalau sehati demikian, tidak saja membuat Allah gembira, juga membuat sukacita Allah sempurna. Karena dalam Kristus ada, di aspek negatif, kita tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, yang hanya menimbulkan ketamakan hati saja. Puji-pujian yang berasal dari manusia adalah pujian yang sia-sia. Siapakah yang seharusnya memuji kita? Siapapun seharusnya tidak layak memuji kita selain Tuhan. Jika kita dipuji orang, bukankah itu berarti kita telah direndahkan? Karena dalam Kristus ada. Di aspek positif, kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati berarti tidak menyisakan sedikit pun kedudukan bagi diri sendiri, dan sebagai tandanya adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah orang lama diri sendiri. Kalau melihat orang lain, lihatlah orang baru orang lain. Kalau kita melihat sifat dan watak kita, lalu melihat kasih karunia Allah dan perubahan di atas diri orang lain, maka mau tidak mau, kita akan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Seringkali yang kita lihat adalah kegagalan yang nyata dari seseorang, tetapi yang Tuhan lihat adalah kemenangan yang tersembunyi dari seseorang. Kalau kita melihat sama seperti yang Tuhan lihat, maka kita akan menjadi orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Kesimpulan dari ayat 1-4 adalah ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita menaruh dalam hati kita pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka semuanya akan beres. Apa saja bisa dikerjakan. Bagaimanakah pikiran dan perasaan atau hati yang ada dalam Kristus Yesus? Ayat 6 dan 7 menunjukkan bahwa Kristus tidak mempertahankan hak yang seharusnya dimilikinya. Hak yang sah menurut hukum, yaitu walaupun ia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia meninggalkan haknya yang sah. Inilah hati Kristus.
Apa yang seharusnya didapatkan oleh Kristus, tidak ia dapatkan. Ia setara dengan Allah, tetapi ini tidak dipertahankan. Pikiran dan perasaan ini disimpulkan dua patah kata, yaitu melepaskan apa yang seharusnya kita dapatkan dan dengan sukacita menerima apa yang tidak seharusnya kita dapatkan. Orang lain boleh dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi seorang Kristen tidak boleh berkata sepatah kata untuk haknya. Bahkan Tuhan rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan yang rela merendahkan diri dan rela dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh makanan dan minuman. Rupa Allah itu mulia, rupa hamba itu rendah. Alangkah terbatasnya. Bahkan Tuhan taat pada yang setara dengannya, bukan taat kepada yang lebih besar darinya. Ketaatan Tuhan adalah mutlak, bahkan sampai mati di atas salib. Itulah pikiran, perasaan hati di dalam Tuhan. Biarlah perkataan dan perasaan ini kita menaruhnya di dalam hati kita. Saudara-saudari, jalan dalam ayat 6-8 benar-benar adalah jalan salib. Kalau kita belum belajar mengorbankan diri, belum mau melepaskan hak yang sah, belum tahu merendahkan diri kepada orang yang setara, itu berarti kita belum menempuh jalan salib. Jalan salib ini berada dalam perkara-perkara sehari-hari yang menuntut kita mengorbankan diri, menyangkal diri, mati di tengah-tengah sesama kita, yaitu mati di tengah-tengah orang yang dapat kita lihat dan raba. Semoga Allah memberkati kita, supaya kita di dalam Kristus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehingga sukacita Tuhan sempurna. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena hidup oleh pikiran dan perasaanku sendiri. Aku sering mencari kepentinganku sendiri dan pujian manusia. Sering mempertahankan hakku dan tidak rela dibatasi. Tuhan Yesus, aku damba sehati denganmu. Taruhlah pikiran dan perasaan yang ada di dalammu ke dalam hatiku, untuk menjadi pikiranku dan perasaanku. Ya Tuhan, pikiran dan perasaan di dalammu tiada lain adalah jalan salib yang harus kutempuh. Puji syukur padamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.